Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Di sini saya Muhammad Ramdhani, murid dari STT Insan Kamil Bogor, akan sedikit mereview jurnal yang ditugaskan oleh saya punya dosen. Ya, dua jurnal terkait jurnal komunikasi interpersonal dan juga jurnal komunikasi intrapersonal. Baik, kita masuk ke yang pertama dulu ya, yaitu mengenai jurnal komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, di awal ya seperti yaitu diawali dari pendahuluan ya, lalu ada landasan teori ya. Adapun dari pendahuluannya ini dimulai dari definisinya ya, terus menurut berbagai sumber, berbagai keterangan seperti itu ya, serta pentingnya komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Nah, pada bagian ini ya, penulis menyajikan berbagai pengertian komunikasi interpersonal menurut beberapa ahli. Ya, definisi yang dikemukakan oleh De Vito ya pada tahun 1992. Lalu juga ada dari menurut keterangan dari Mulyana, terus dan ahli lainnya yang memang menggambarkan komunikasi interpersonal sebagai komunikasi tatap muka antara dua orang yang memiliki hubungan ya, yang memiliki hubungan tertentu dan saling mempengaruhi seperti itu. Ya, konsep ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya hubungan yang dibangun dalam komunikasi interpersonal untuk saling memahami dan bertukar informasi secara langsung. Itu ya. Lalu selanjutnya, nah pentingnya komunikasi interpersonal juga disebutkan dalam jurnal ini. Itu penulis mengungkapkan pentingnya komunikasi interpersonal itu dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, penekanan pada hubungan antara dua orang ya, yang saling bergantung dan berinteraksi menjadi kunci. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya dari tadi ya, penekanan pada hubungan antara dua orang yang saling bergantung dan berinteraksi ya, untuk mencapai efektivitas dalam komunikasi seperti itu. Nah, komunikasi interpersonal tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi, tetapi juga melibatkan komunikasi antara dalam kelompok dan organisasi. Ya, tanpa komunikasi interpersonal, hubungan antara individu tidak dapat terjalin dengan baik. Lalu ada metode penelitian juga ya. Di sini dipakainya kalau tidak salah studi literatur ya. Yang dipakai itu dari jurnal yang pertama. Terus hasil dan pembahasan ini juga membahas proses komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah ya, dan sebagainya. Terus perbedaan peran komunikasi dalam peran manusia dalam komunikasi interpersonal. Nah, dalam komunikasi interpersonal ini ya, peran manusia itu sebagai komunikator dan komunikan yang sangat penting. Karena kalau salah satu itu tidak ada, maka tidak bisa disebut komunikasi interpersonal. Karena antara komunikator dan komunikan ini harus ada. Seperti itu. Ya. Nah, adapun selanjutnya ya, daripada kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang disajikan menggarisbawahi bahwasanya komunikasi interpersonal adalah proses yang melibatkan ya, proses interaksi yang melibatkan dua orang yang saling berinteraksi ya, mempengaruhi dan memahami satu sama lain. Nah, penting untuk memahami bahwa kualitas komunikasi dapat mempengaruhi hubungan, dan komunikasi yang efektif membutuhkan keterampilan dan pemahaman yang terus berkembang seperti itu ya. Adapun secara keseluruhan, tulisan ini menyajikan pembahasan yang sangat baik tentang komunikasi interpersonal yang memberikan gambaran yang mendalam mengenai pentingnya komunikasi antar individu dalam kehidupan sosial. Penulis penulis berhasil menggabungkan teori dengan penerapan dalam konteks kehidupan nyata. Meskipun sedikit perbaikan dalam hal penambahan studi kasus ya, dan pemeringkasan beberapa bagian bisa membuat tulisan ini jadi mudah ya diakses oleh berbagai kalangan pembaca. Adapun studi kasusnya, nah untuk kasusnya misalkan kita ambil contoh studi kasus terkait komunikasi interpersonal itu di berbagai situasi kehidupan sehari-hari ya. Jadi ya simpel aja gitu kan, kayak
saya yang mungkin berinteraksi dengan orang tua saya, dengan ibu saya, atau dengan ayah saya, atau bahkan dengan adik saya seperti itu sudah mewakili ya bahwasanya terjadinya suatu komunikasi interpersonal gitu, karena ada saya sebagai komunikator dan ada adik saya yang sebagai komunikan seperti itu ya. Simpelnya gitu aja untuk studi kasusnya ya, yang dimana bukan hanya interaksi biasa tapi interaksi dalam rangka memahami satu sama lain gitu. Oke, kita masuk ke jurnal yang kedua. Ya, kalau tadi disebut komunikasi interpersonal karena terjadi antara dua orang ya, ada komunikan dan komunikator seperti itu. Nah, untuk jurnal kedua ini jurnal komunikasi intrapersonal. Nah, dalam komunikasi Islam ya. Baik. Dalam pendahuluan ya, jurnal ini membahas tentang komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri individu. Nah, ya kalau tadi kan harus ada dua individu ya. Ini dari diri individu sendiri pribadi. Yang dimana intrapersonal adalah dialog internal yang berlangsung di dalam pikiran kita, seperti berbicara dengan diri sendiri atau mempersepsikan berbagai hal di sekitar kita ya. Nah, penulis menjelaskan bahwa komunikasi intrapersonal ini bisa terjadi bahkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, karena ada komunikasi batin yang terus berlangsung dalam pikiran kita. Nah, kayak di film-film ya, di sinetron kan suka ada begitu tuh. Nah, itu salah satu contoh komunikasi intrapersonal. Baik, untuk metode penelitian yang ditulis ini menggunakan pendekatan kualitatif ya. Ya, deskriptif juga karena mendeskripsikan seperti itu. Lalu tadi sudah disebutkan ya. Lalu apa saja ini? Bagiannya. Nah, unsur-unsurnya juga disebutkan juga ya, ada banyak ya, seperti penguraian kode, integrasi, memori, persepsi, encoding ya, umpan balik dari sendiri ya, interferensi seperti itu ya. Nah, adapun prosesnya nih, kalau tadi kan mungkin ya ada dua orang yang menjadi satu komunikator, satu komunikan kalau tadi interpersonal. Tapi kalau intrapersonal, nah prosesnya ini yang pertama ada sensasi, ada stimulus dari diri sendiri nih, yang kedua persepsi ya, yang ketiga ada memori, yang keempat ada transmisi. Nah, pada saya gitu ya. Jadi ya intinya mah dari diri sendiri gitu, nggak melibatkan orang lain, ini diri sendiri meskipun kejadiannya dengan orang lain, tapi ada ini khusus gitu, seperti itu ya. Nah, jadi jurnal ini menyimpulkan bahwa komunikasi intrapersonal adalah proses internal yang sangat penting dalam kehidupan individu. Nah, elemen-elemen komunikasi seperti penguraian kode, integrasi, memori, persepsi, encoding, dan umpan balik dari diri berperan untuk membentuk cara kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, selain itu, komunikasi intrapersonal juga memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kesadaran diri, ya, kepercayaan diri, motivasi, dan kemampuan beradaptasi. Yang mana proses komunikasi intrapersonal dimulai dari sensasi, ya, dilanjut dengan persepsi dan memori, ya, serta akhirnya mengarah pada transmisi informasi dalam diri individu. Ya, semua ini membantu kita untuk lebih memahami diri kita sendiri dan berinteraksi dengan dunia luar secara lebih efektif. Ya. Baik, mungkin kita sedikit aja bahas kelebihan dan kekurangan ya, biasanya kan suka ada kelebihan dan kekurangan. Baik, kalau untuk jurnal yang pertama ya, mengenai interpersonal ya, sebetulnya dari dua jurnal aja langsung lah ya, biar lebih simpel ya. Untuk pembahasan ya, kedua jurnal ini itu kelebihannya itu penggunaan teori yang kuat ya, kita katakan kuat, karena menyebutkan sumber-sumber dan juga para ahli. Pembahasannya juga cukup mendalam dan jelas serta sistematis gitu. Adapun kurangnya studi kasus itu memang karena tidak banyak dituliskan ya, seperti itu, tidak terlalu dijelaskan secara gamblang studi kasusnya apa saja secara detail satu persatu gitu. Dan juga penyajiannya juga agak padat gitu, jadi kadang harus berhati-hati, pelan-pelan kita untuk memahami ya gitu. Oh iya, untuk yang kedua, mohon maaf, studi kasusnya kan kalau tadi yang pertama ya kita bagaimana kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari bersama orang di sekitar kita, saudara kita, orang tua ya, atau bahkan adik kita sendiri berdua nih, saya komunikator, adik saya komunikan, itu jadi sudah selesai. Itu menjadi suatu contoh daripada komunikasi interpersonal
Adapun intrapersonal, kita ambil contoh dalam sinetron-sinetron. Nah, dalam sinetron azab misalkan, ya, ada seorang istri yang dimarahin oleh suami, atau gini, misalkan si suaminya bermaksiat atau suaminya selingkuh misalkan, istrinya dalam hati berbicara, istrinya lagi nyiduk misalkan, dalam hati berbicara gitu, ya Allah mas, teganya kamu selama ini, berarti kamu, nah itu berbicara dalam hati tuh. Nah itu sebagai contoh daripada komunikasi intrapersonal, ya, atau menebak kira-kira dia bener apa salah ya. Nah, kira-kira nanti Bu dosen kalau saya ngumpulin tugasnya telat marah gak ya? Nah, dosen kira-kira nanti saya tetap dikasih nilai gak ya? Dimaafin gak ya? Nah, kira-kira ngambek gak ya? Ah, gitu, segala macam yang dimana melibatkan diri sendiri gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.